تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترحقني من أمري أسرا اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 72 dan 73 ini melanjutkan kisah Musa yang sudah melanggar satu kejadian. Nggak boleh nanya, malah nanya dan komentar. Dan Khidir mengatakan, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah sampaikan bahwa engkau tidak bakal sanggup sabar dalam belajar padaku. Menyadari kelalaiannya, pelanggarannya, Musa mengatakan, qala la tu'akhidni bimana situ. Janganlah engkau hukum aku karena aku lupa, wala turhikni min amri usra, dan jangan kau bebani aku kesulitan dalam urusanku. Pelajaran pertama ya bunda, tugasnya guru, mentor, coach, siapapun, apalagi orang tua, mengingatkan tentang visi. Apa tuh visi? Visi tujuan. Tujuan hidup, tujuan belajar, tujuan berumah tangga, tujuan apapun itu. Kadang-kadang karena melakukan yang rutin, yang detail, maka tujuan besarnya lupa. Nah ini ingatkan terus visi. Kadang-kadang malah hal-hal yang penting dalam hidup, visinya nggak dibangun sama kita. Berapa banyak kita berkeluarga, tapi udah puluhan tahun berumah tangga, nggak ada visi yang jelas. Mau dibawa kemana nih rumah tangga? Berapa banyak kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kegiatan, pekerjaan, tapi visinya nggak jelas. Tahu-taunya pensiun, nggak jelas visi. Belajar juga gitu. Dari mulai taman kanak-kanak sampai belajar yang tertinggi. Sudah jadi guru besar. Visinya nggak tahu. Ngapain belajar? Malah yang ada yang lucu. Kawan saya, doktornya 2 apa 3. Ditanya ngapain? Ngambil doktor banyak-banyak. Ya habis bawaannya kagak ada kerjaan. Jadi ngambil doktor aja lagi. Iseng. Nah, ini visi dalam hidup ya. Ngapain bikin usaha? Ngapain bikin dagang? Ngapain bertani? Ngapain? Visinya kurang jelas. Dan ingat, visi terhebat manusia itu adalah jadi hamba Allah. Jadi kalaupun berumah tangga dalam rangka ibadah, mengabdi sama Allah. Kalau belajar, belajarnya karena Allah.
Itu visi terhebat. Jadi jangan sampai nggak ada visinya. Contoh visi biar ayah bunda tahu yang ada dalam Al-Quran. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Cari itu dalam surat apa, ayat berapa. Katakanlah Allah suruh ajarkan Muhammad SAW kepada kita nih umatnya. Inna salati salatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya itu buat Allah, Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bizalika umirtu. Nggak ada sekutu bagi Allah dalam urusan hidupku, matiku, ibadahku, salatku. Nggak ada sekutu, semuanya buat Allah. Wa bizalika umirtu, dan itu yang Allah perintahkan padaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri total pada Allah. Itu visi. Kalau mau belajar, apa niatnya? Visi besarnya. Visi besarnya semoga aku bisa memahami, mempelajari Al-Quran dan ilmunya berkah berguna untuk diriku, keluargaku, umatku, dan seluruh umat manusia. Nah, itu visi besar itu. Ngapain Uspo bikin Kauni Al-Quran University? Untuk mencetak 10 juta sarjana muslim Al-Quran. Itu visi besar. Buat apa? Oh, kesian Umi Deti, ntar udah tua, ntar harus ada yang ganti. Usbib juga harus ada yang ganti. Usbob juga harus diganti. Nah, cetak yang banyak. Kenapa? Karena mungkin nanti akan ada 10 miliar umat manusia. Nah, kita siapin 10 juta sarjana Al-Quran, ulama Al-Quran yang ngajar Al-Quran kemana-mana. Itu visi besar. Dan kalau visinya sudah dibuat, nanti ingetin lagi. Jadi diingatkan lagi. Karena kenapa? Nah, kalau sudah melenceng, balikin lagi. Kan janjinya harus sabar. Nih, kan rupanya engkau nggak sabar. Jadi kalau ada arah yang jelas, nah kalau agak melenceng, sama seperti kita naik kendaraan, apakah pesawat, apakah bahtera, kapal laut, atau apa saja. Kalau udah ditunjuk tuh titik akhirnya, nah belok aja diomelin sama Google Map. Anda salah. Anda kenapa belok kiri? Kenapa nggak lurus gitu? Diomelin sama Google Map. Sama Google Map aja diomelin, apalagi sama Nabi Khidir. Musa diingetin. Qala alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan udah saya bilang, kau nggak bakal sabar. Satu tuh ya, tentang visi. Nah, visi besar kita itu dalam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, visi besar kita. Dari dalam berumah tangga, dalam bekerja, dalam belajar, dalam aktivitas, ada dalam tidur, dalam makan. Visi besarnya itu. Buat Allah, buat Allah, buat Allah. Jadi harus sering diingetin. Terus yang kedua, guru tuh, nah itu, harus banyak ngasih nasihat. Jadi kalau visinya sudah, nah ini tugasnya guru, nasihat, mengingatkan. Dan ada 6 hakul muslim alal muslim. Ada 6 hak muslim pada muslim lainnya. Apa saja? Kalau dia minta nasihat, maka nasihati. Salah satunya. Kalau ngundang, hadir. Kalau dia bersin dan dia mengucap alhamdulillah, maka syamidhu, tasmid, doain dia. Yarhamukallah atau yarhamukillah. Dan 6, Uswah udah sebut tuh beberapa. Ayah bunda nanti cari hak
muslim pada muslim lainnya ada 6, kata Rasulullah. Salah satunya, kalau dia minta nasihat, nasihatin. Nah, nasihatin. PR. Yang pertama, 6 hak muslim pada muslim lain. Nah, balik guru ini juga nasihatin anak muridnya. Kau nggak sabar, jadi orang yang sabar. Dan pelajaran sabar nggak ada sekolahnya. Jadi belajar sabar. Kemarin kita belajar tentang sabar pada pukulan pertama. Udah dapat hadisnya kan? Jadi angkat tangan coba. Siapa yang baru dengar hadis itu? Sabar pada pukulan pertama. Apa sudah pernah dengar? Nah, itu banyak yang baru dengar kemarin itu ya. Nah, ini ada hadis kedua nih, pelajaran sabar. Kata Rasulullah, as-sabru, dia sabar itu adalah cahaya. Nanti cari sama ayah bunda, hadisnya panjang. Dan salah satunya Rasul mengatakan as-sabru, dia sabar itu cahaya. Apa maknanya ayah bunda? Kalau ayah bunda lagi dalam terowongan, lorong yang gelap, dan semuanya serba gelap, dan yang membuat kita bahagia, punya harapan tuh, di ujung tuh ada cahaya meskipun kecil. Meskipun kita terseok-seok menjalaninnya, tapi kita berharap di sana ada kemudahan, ada bakal jalan terbuka sama Allah, disiapkan. Maka yang membuat harapan kita bisa nyusuri terowongan atau lorong gelap itu, cahaya yang kecil itu. Menjalaninya meskipun terseok-seok, meskipun capek, meskipun letih, lelah, itu kesabaran yang menuntun kita. As-sabru, dia sabar itu cahaya. Nah ya bunda, jadi dalam prosesnya semuanya itu pasti meletihkan, melelahkan. Tapi ayah bunda pasti bakal ngerasa kalau udah nyampe di ujung, kalau sudah keluar dari masalah, tengok ke belakang deh. Rupanya kecil, itu masalah kecil. Biasanya anak yang baru masuk sekolah, masuk kuliah, mikirin 3 tahun di SMA lama banget. 5 tahun kuliah lama banget kalau baru masuk. Tapi ntar kalau udah lulus gitu, ya gampang. Sama seperti anak yang baru ngafal Quran, baru 1 juz, ya Allah, 29 juz lagi lama banget nih. Gitu. Tapi kalau bagi orang yang udah 30 juz, kecil 30 juz itu. Jadi masalahnya adalah karena belum nyampe ya, ayah bunda. Jadi belum nyampe itu di ujungnya. Pokoknya sabar aja, sabar. Nanti kalau udah ada di ujung, kalau udah lulus, nengok belakang, nah, kecil. Jadi seberat-beratnya masalah, cemen. Maka nikmati semua proses. Semua proses itu dijalanin dengan apa? Dengan cahaya itu yang disebut sabar. Sabaran itu adalah cahaya. Jadi tugasnya guru nasihatin, tugasnya murid bersabar jalani proses. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Dan Musa mengatakan, jangan hukum aku dengan apa yang aku lupa, dan jangan bebani aku kesulitan dalam urusanku. Ini belajar sudah susah, jangan diomel-omelin dong. Maka ini murid nih minta belas kasih sama guru. Dan nanti ada guru yang killer, ada guru yang penyayang, ada guru yang ngasih nilainya gampang, ada guru yang susah. Itu. Nih Hidir mainin peran yang agak killer nih, Hidir alaihissalam. Jadi silakan share pengalamannya ayah bunda dulu waktu sekolah, waktu kuliah ngadepin guru killer, dosen killer gimana caranya. Kayaknya Bunda Lucy ini hebat nih dalam menaklukkan dosen-dosen killer.
karena dosen pembimbingnya itu juga jemaah saya. Jadi saya tahu tuh kualitasnya pembimbingnya Bunda Lucy. Jadi, nah itu, ini juga triknya Musa alaihissalam. Mau ngatasin dosen killer namanya Hidir alaihissalam. Qala la tu'akhidni bimana situ. Jangan dong hukum aku karena aku lupa. Minta jangan dihukum sama manusia. Sementara di ujung surah Al-Baqarah, minta tidak dihukum sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mirip tuh. Kalau di sini la tu'akhizni bima nasitu. Kalau di sini adalah aku, nah kalau di sana kami. Rabbana la tu'akhidna. Jangan kau hukum kami. Bima nasina. Rabbana la tu'akhidna bima nasina. Jangan kau hukum kami karena kami lupa. Nah, kalau ini mintanya sama manusia, kadang dimaafin, kadang enggak. Nah, kalau sama Allah, semua mau dimaafin. La tu'akhizni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Dan juga jangan bebani aku kesulitan. Ini udah belajar capek aja udah mantep nih. Apalagi dikasih hal yang di luar nalar. Lagi naik kapal udah nggak bayar, dibolongin lagi. Orang kurang ajar. Kan saya nggak sanggup tuh. Saya langsung pengen komen. Karena itu ya Bunda, nanti belajar sabar tuh juga kemarin jaga komen, latihan. Komen sekarang nggak cuma pakai mulut kan, pakai jempol bisa komen gitu. Nah, jadi latihan jangan overreaktif. Kemarin kan kita bicara overreaktif. Jadi latihan. Jangan segala-gala langsung pengen komen. Wala tu'akhidni min amri usra. Dan boleh kalau lagi belajar minta belas kasihan sama guru boleh. Jadi silahkan. Nanti kalau misalnya ujian Umi Dedi, ujiannya susah banget. Minta hair aja Umi Dedi boleh. Atau nanti tanggal 7 kita ujiannya. Ya Allah Umi Dedi jangan tanggal 7. Tanggal 70 aja. Memang ada tanggal 70. Jadi nah ini minta belas kasihan sama guru. Boleh hukumnya. Nah, tapi jangan banyak nanya, jangan banyak ikhtilaf. Kan tadi udah janji, muridnya wala asi laka amro. Aku tidak akan nentang kalau engkau sudah tetapkan. Nah, tapi namanya murid begitu. Ayah bunda yang jadi dosen, ayah bunda yang jadi guru, sering dapetin murid-murid yang gini. Murid-murid yang alasan murid. Alasan. Tapi biasanya murid yang sukses tuh ada dua. Murid yang sukses tuh ada dua. Satu yang nurut banget. Nilainya bagus. Nanti kalau nilainya bagus, pinter, biasanya ujung ntar jadi karyawan. Ada murid yang bagus lagi, nakal, sering bolos, nggak hadir, nilainya jelek. Ini murid yang bagus. Nanti ujung-ujungnya dia jadi pengusaha. Kenapa? Karena kemana-mana ngelamar jadi karyawan, nggak ada yang terima. Ya, dia berusaha. Nah ini murid yang bagus juga. Jadi coba bayangin, ini kan sekarang muridnya nih diwakilin sama Musa. Ngeyel, ngeyel sama gurunya. Jadi buat guru tuh, buat dosen, buat profesor, nggak ada murid yang buruk. Saya harus kasih tahu kepada kalian, semua murid itu bagus, yang nurut maupun tidak. Semua murid itu bagus. Hatta meskipun di luar jangkauan kita. Nah ini kalau boleh minta waktu 5-10 menit, ini saya mau cerita pengalaman saya. Dulu ada dua anak di Cijulang. Waktu saya sama Umi Maya mengasuh Mahat Askar Kauni Cijulang. Dan satu anak ini saya sebut namanya.
Mudah-mudahan ini jadi pelajaran dan mungkin ada ayah bunda yang kenal. Namanya Azmi. Usianya mulai dari 8 tahun sampai 10 tahun ada di Mahat Askar Kauni Cijulang. Saya ngajar biasanya cuma malam, subuh. Sementara sisanya Umi Maya yang ngajar. Azmi ini, Alhamdulillah dikasih Allah spesial. Anak autis. Jadi, Uminya aja bilang, ya Allah, Umi, ngomong ke Umi Maya. Maafin ya kalau Azmi nakal banget. Dia mah anaknya ini banget. Apa namanya? Pecicilan. Dan Masya Allah, kawan-kawannya itu nilainya bagus-bagus, ayah bunda. Kalau kawan-kawannya Mumtaz, Cik dan nilainya A plus gitu. Azmi ini selalu makbul, nilainya pas-pasan. C lah kira-kira. Dan lebih gawatnya lagi kalau setiap subuh saya nambahin hafalan. Kawan-kawannya hafalnya cepat, Azmi ini hafalnya meskipun mau dihukum, hafalnya baru besok. Jadi kalau saya lari, suruh lari, disuruh ulang mau beratus-ratus kali, hafalnya baru besok. Ini ajaib. Udah dia lelet, dia susah, terus nakal lagi, ganggu-ganggu temennya, macam-macam kenakalan. Dan mohon maaf ya, udah sering tuh diancam mau dikeluarkan, diusir. Sore itu, ayah bunda saya baru pulang nih, jelang maghrib. Langsung disambut sama Umi Maya. Ya Allah, Bi, itu usir Azmi. Itu. Ini udah kesekian kali. Nah, saya capek, baru nyampe, dan kemudian udah mandi, sholat maghrib bersama semua santri. Dan ayah bunda, pada maghrib tuh anak-anak murojaah di musola. Lalu kemudian saya panggil Azmi. Nah, sini. Dan kemudian Azmi duduk di samping saya, di depan saya seperti Jibril ngajarin Rasulullah. Duduk berdekatan dangkulnya dan kepala saya deketin ke kepalanya Azmi. Karena saya nggak mau dengar. Kawan-kawan yang lain dengar. Saya lagi mau marahin Azmi. Lalu kemudian saya nasihatin. Ini anak nakal, anak susah, anak belet, anak yang nilainya jelek, segala macam. Apa yang kamu lakukan hari ini? Hingga Umi marah. Umi bilang harus ngusir kamu hari ini. Dan ini udah berkali-kali ya, kayak benar. Azmi itu nggak ngakuin kesalahannya. Dia bingung. Karena dia nakalnya banyak banget. Terus dia ngomong gini, Bi, maafin Azmi, Bi, itu. Jadi dia langsung minta maaf. Iya, ya udah pokoknya kamu gini, gini. Terus ngobrol kita dari Ba'da Maghrib sampai Isya. Tahu nggak ya Bunda? Begitu azan berkumandang, Isya, saya bilang sama Azmi, ayo nak, kita sholat qobliyah. Maka habis ngobrol kira-kira lebih dari setengah jam, Azmi itu nggak ngerasa dimarahin, nggak ngerasa saya benci dia. Yang dia tahu saya sayang banget sama dia. Buktinya begitu saya suruh sholat sunnah, dia sholat sunnahnya nggak beranjak dari saya di sebelah saya. Jadi sholat sunnah qobliyah dan saya ruku, dia ruku, saya sujud, dia sujud. Dan begitu saya lagi sujud, saya dengar tuh Azmi di sebelah saya baca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Dan ada doa yang nangis saya. Dia doa, Rabbi firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Allah buat itu, dia doain orang tuanya seperti rasanya dia doain saya tembus tuh ke hati saya. Nangis saya. Hingga dalam sujud saya doa buat Azmi banyak. Ya Allah mudahkan anak ini dalam belajar. Ya Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Tahu nggak ayah bunda? Habis itu besoknya otaknya Azmi cespleng banget. Jadi besok diajarin langsung apa? Besok diajarin seperti Azmi berubah. Dan semester berikutnya nilai beliau tuh mumtaz terus-terusan.
Ayo Bunda, Asmi sekarang sudah hafal Quran 30 juz. Dan ya, seperti Allah pengen kasih tahu kepada saya, pada Umi Maya, heh, bukan anak itu yang belajar. Kalian juga harus belajar untuk bisa bersabar dalam ngajar. Karena lihat surat 75 Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. La tuharik bihi lisana kali ta'ajala bihi. Jangan engkau gerakkan lisanmu Muhammad untuk buru-buru, pengen buru-buru menguasai Al-Quran. Inna alaina jam'ah wa Qur'ana. Tugas kami yang mengumpulkan Al-Quran di dadamu dan kami yang bacakan untukmu. Fa'idha qara'na fattabi Qur'ana. Kalau kami bacakan, ikuti bacaan kami. Di ayat 19, ayat Bunda, perhatiin ya, guru cuma bacakan, murid cuma ikuti. Sesimpel itu. Tapi kalau ini diajarkan dengan ikhlas, keluar dari hati, diterima dengan hati oleh murid, nah ayat 19 itu keajaibannya. Summa inna alaina bayana. Maka tugas kami yang akan membuat kamu paham, menjelaskannya. Allah yang akan buat paham. Kalau gurunya ikhlas, muridnya ikhlas, maka tuh keberkahan ilmu Allah turunin di ayat 19. Tugas kami yang akan menjelaskannya pada. Maka muridnya suruh sabar, gurunya juga suruh sabar. Dah, jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.